nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kekuasaan. Nah, di sini yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan olehnya. Seperti itu. Lalu, di sini kita harus mengetahui juga ada beberapa macam-macam kekuasaan negara. Nah, salah duanya di sini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah menurut tokoh John Locke, dan yang kedua adalah menurut Montesquieu. Nah, untuk yang pertama menurut John Locke ada tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, pengertiannya adalah untuk kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk perundang-undangan. Kemudian untuk kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan atau mengadili pelanggaran-pelanggaran di undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, menurut Montesquieu, ini hampir sama dengan John Locke, ada tiga juga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan biasanya untuk Montesquieu ini terkenal dengan sebutan res politica. Yang pertama sama ya untuk legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, ini bedanya dengan yang John Locke. Kalau John Locke tadi melaksanakan undang-undang dan juga termasuk mengadili adanya pelanggaran undang-undang. Tapi kalau di Montesquieu hanya melaksanakan undang-undang saja. Terus terakhir menurut Montesquieu yaitu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili pelanggaran undang-undang. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya macam-macam kekuasaan yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia? Nah, masih ada lagi pembagian terkait dengan kekuasaan, ada dua, yaitu separation of power dan division of power. Nah, kalau dari kata-katanya sudah jelas ya, kalau separation berarti dipisah, jadi kekuasaannya terpisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu mereka terpisah baik organnya, fungsinya, mereka berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi maupun kerjasama. Contoh negara yang menganut separation of power adalah Amerika Serikat. Kemudian untuk division of power, kalau division of power artinya adalah pembagian kekuasaan. Nah, di sini artinya kekuasaannya dibagi-bagi, masih ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga negara tersebut. Ya. Contohnya negara yang menggunakan division of power adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana pembagian kekuasaan negara di Indonesia? Apakah menggunakan separation of power atau division of power? Dan ternyata Indonesia menggunakan division of power atau pembagian kekuasaan yang itu semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di Indonesia pun dibagi lagi menjadi dua, ya, penerapannya. Dalam penerapannya dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk yang secara horizontal, nah di sini tingkatannya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Yang pertama untuk di pemerintah pusat, jadi kekuasaan pemerintahannya setelah amandemen Undang-Undang Dasar mengalami perubahan. Ya. Kalau sebelumnya teman-teman
tahu mungkin ini ya, ada hanya tiga saja gitu ya. Tapi ternyata setelah amandemen berubah menjadi 6 gitu ya. Jadi ada kekuasaan konstitutif, kemudian kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan yudikatif, dan yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, terakhir yaitu kekuasaan moneter. Ada di mana saja dan siapa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan tersebut? Nah, untuk yang pertama tadi kekuasaan konstitutif dilakukan oleh MPR. Ini ada dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di undang-undang yang kalian miliki atau bisa search di internet gitu ya. Kemudian kalau yang eksekutif itu dilaksanakan oleh presiden. Ada dalam pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, kekuasaan legislatif ada dalam dilakukan oleh DPR gitu ya. Dan ada dalam pasal 20 ayat 1. Selanjutnya kalau yudikatif sudah sering mendengar ya bahwa yang melaksanakan kekuasaan ini adalah MA dan MK atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan ini ada dalam pasal 24 ayat 2. Selanjutnya untuk kekuasaan eksaminatif atau inspektif, nah ini baru ya. Ini dilaksanakan oleh BPK. Apa itu BPK? Badan Pengawas Keuangan. Nah, BPK ini kinerjanya atau undang-undangnya ada pada pasal 23E ayat 1. Dan terakhir yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur keuangan yang ada di negara Indonesia. Ini ada dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Kalau untuk yang daerah hampir sama tadi ya. Ya, yang di daerah ini sama berlangsungnya di lembaga-lembaga daerah tadi, tapi lingkupnya di daerah. Yang lembaga-lembaga ini ada di daerah yang sederajat, yaitu ada Pemda atau pemerintah daerah dan DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Tadi horizontal sudah, sekarang terakhir adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kalau vertikal ini juga berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi dalam hal ini pembagian kekuasaannya yang mengatur adalah pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah nanti hanya tinggal melaksanakan apa yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat. Nah, hal ini akan membawa banyak sekali koordinasi dan pembinaan atau pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut. Nah, pembagian vertikal ini muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Masih ingat ya, ini pelajaran waktu SMP teman-teman. Jadi karena negara kita menganut otonomi daerah, salah satunya adalah asas desentralisasi, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Tetapi ada batasannya, hanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah saja. Selain dari 6 hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, kemudian pertahanan, ketiga keamanan, justisi,